Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mudah memadukan dua perusahaan menjadi satu. Namun untuk berbagai alasan, merger sebuah perseroan atau perusahaan perlu dilakukan. Suatu hal yang pasti, penyatuan tersebut dilakukan untuk kebaikan kedua belah pihak. Merger perusahaan bisa untuk menyelamatkan perusahaan atau melakukan ekspansi yang butuh dukungan pihak lain. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan sedikit membahas mengenai merger. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan kedua partner saya. Nama saya Intan Dwi Pratiwi, NIM 072, sebagai pemateri dan moderator. Dan kedua partner saya, yaitu Mas Nuro, NIM 027, dan Sonia Agustin, NIM 098. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai konsep merger. Istilah merger berasal dari kata merge, yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan. Merger merupakan kombinasi dari dua atau lebih korporasi menjadi satu korporasi, yaitu korporasi yang mengakuisisi atau acquiring company yang tetap mempunyai identitas. Merger adalah proses penyatuan dua perusahaan. Salah satu perusahaan tetap berdiri dengan nama yang dimilikinya, sedangkan perusahaan yang satu lagi itu kehilangan nama beserta kekayaannya. Semua digabungkan dengan perusahaan yang lain. Sesuai dengan makna kata merger, ada dua perusahaan atau lebih yang menjadi satu. Merger menurut undang-undang atau statutory merger adalah kombinasi dua perusahaan yang satu perusahaan kehilangan eksistensinya sebagai satu kesatuan, sedangkan perusahaan yang bertahan mengambil alih aktiva dan utang perusahaan yang digabungkan atau merger company. Alasan korporasi melakukan merger yang paling utama adalah untuk tetap mempertahankan identitas korporasi masing-masing. Teknik pelaksanaan merger yaitu korporasi yang menguasai atau acquiring dapat berunding dengan manajemen korporasi lain yang akan di-merger, yang disebut sebagai preferred approach, atau dilakukan dengan penawaran langsung kepada pemegang saham korporasi yang akan diambil alih, atau disebut dengan tender offer. Suatu tender offer merupakan penawaran cash untuk saham-saham yang dimiliki pemegang saham. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis merger. Dilihat dari jenis perusahaan yang melakukan merger, merger dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada horizontal merger, kombinasi antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki bisnis yang sama. Misalnya, bank merger dengan bank. Yang kedua ada vertical merger, kombinasi suatu perusahaan dengan retailer maupun suppliernya. Tujuan perusahaan untuk memiliki sebagian atau seluruh saham perusahaan retailer forward dan supplier backward adalah untuk mengamankan posisi perusahaan. Bayangkan jika suatu waktu sebagian besar supplier sepakat tidak mau menjual bahan baku dan bahan penolong kepada perusahaan. Yang ketiga ada congeneric merger, merger yang melibatkan antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki bisnis yang saling berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam kategori horizontal dan vertical merger. Misalnya, perusahaan kartu kredit mengakuisisi perusahaan sekuritas. Perusahaan sepatu mengakuisisi perusahaan kaos kaki. Yang keempat ada conglomerate merger. Merger antara perusahaan-perusahaan yang bisnisnya tidak berhubungan. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan susu. Perusahaan semen mengakuisisi mie instan. Nah, dari segi diversifikasi, conglomerate merger ini yang paling memberikan keuntungan pengurangan resiko bisnis.
Materi yang selanjutnya yaitu dilihat dari proses melakukan merger. Merger dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu friendly merger, terjadi jika manajemen perusahaan yang terlibat dalam merger memiliki keinginan untuk melakukannya. Sedangkan hostile merger terjadi jika pihak manajemen perusahaan yang akan mengakuisisi atau target firm menolak menjual perusahaannya kepada pihak yang bermaksud untuk mengakuisisi atau acquiring firm. Merger dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perusahaan menawarkan kepada perusahaan lain untuk membeli perusahaan atau seek to be acquired. Biasanya ini terjadi karena mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, ada perusahaan berminat mengakuisisi perusahaan lain atau seek acquisition. Pada umumnya, cara kedua yang banyak terjadi. Selanjutnya, yaitu ada hostile merger, terjadi jika pihak manajemen perusahaan yang akan diakuisisi atau target firm menolak menjual perusahaannya kepada pihak yang bermaksud untuk mengakuisisi atau acquiring firm. Alasan penolakannya yang antara lain, pertama itu harga penawaran terlalu rendah. Yang kedua, manajemen tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Dan yang ketiga, memang tidak ingin menjual perusahaan tersebut. Pada kondisi saat ini, manajemen acquiring firm harus melakukan pendekatan langsung kepada pemegang saham target firm melalui suatu tender offer. Pada tender offer ini, manajemen acquiring firm menawarkan kepada pemegang saham target firm suatu harga. Biasanya, manajemen target firm berusaha memengaruhi pemegang saham untuk tidak menerima tawaran tersebut dengan berbagai alasan. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari sudut pandang analisis keuangan. Merger dapat dikategorikan yaitu antara lain yang pertama yaitu operasi merger, terjadi apabila operasi dari dua atau lebih perusahaan yang melakukan merger dijadikan satu. Efek sinergistik atau synergistic effect akan muncul pada jenis merger ini. Misalnya, Bank A merger dengan Bank B atau suatu bank dengan nama baru. Yang kedua yaitu financial merger. Terjadi bila setelah merger, perusahaan-perusahaan yang terlibat merger tetap dipertahankan dan beroperasi sendiri, seperti sebelum terjadi merger. Pada merger jenis ini tidak timbul suatu operating economics yang nyata. Contohnya, Coca-Cola melakukan akuisisi terhadap Columbia Pictures. Setelah akuisisi, Columbia Pictures bergabung dengan Coca-Cola, tetapi tetap beroperasi sendiri sebagaimana sebelum diakuisisi. Pada kondisi ini jelas sulit untuk menggabungkan operasi suatu perusahaan minuman dengan operasi suatu perusahaan itu sendiri. Pada praktiknya, kedua jenis merger ini dapat dikombinasikan. Misalnya pada merger antara JE dengan RCA diakuisisi JE. Divisi alat-alat elektronik RCA digabungkan dengan divisi alat-alat elektronik JE atau operating merger. Sedangkan divisi RCA lainnya seperti NBC TV tetap beroperasi sendiri atau financial merger. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan merger. Berikut beberapa alasan merger diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sinergi. Yang kedua, pertimbangan pajak. Yang ketiga, membeli aktiva di bawah biaya penggantian. Keempat, diversifikasi. Kelima, insentif pribadi manajemen perusahaan. Dan yang pertama yaitu sinergi, di mana kondisi nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian-bagiannya. Merger yang bersifat sinergistik, nilai perusahaan setelah merger lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger. Kedua yaitu pertimbangan pajak.
Hal ini dapat mendukung dilakukannya sejumlah merger. Misalnya, perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam kelompok tarif pajak tertinggi dapat mengambil alih perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat mengurangi laba, kena pajak, dan tidak ditahan untuk digunakan di masa depan. Merger juga dapat dipilih sebagai cara untuk meminimalkan pajak dan menggunakan kas yang berlebih. Yang ketiga yaitu membeli aktiva di bawah biaya penggantian. Kadang-kadang perusahaan diambil alih karena nilai pengganti aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaannya itu sendiri. Nilai sebenarnya dari setiap perusahaan adalah fungsi daya menghasilkan laba masa depannya, bukan biaya untuk mengarah aktivanya. Misal, bila yakin bahwa membeli sumur pengeboran minyak yang sudah beroperasi lebih murah daripada melakukan pengeboran atau membangun dari awal, akan melakukan akuisisi. Yang keempat yaitu diversifikasi. Manajer berpendapat bahwa diversifikasi menstabilkan laba perusahaan sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Akan tetapi, pada perusahaan milik keluarga biasanya pemilik tidak mau menjual sebagian saham yang dimilikinya untuk melakukan diversifikasi karena akan memperkecil. Kelima, intensif pribadi manajemen perusahaan. Beberapa keputusan bisnis banyak dilakukan pada motivasi pribadi daripada analisis ekonomi. Tidak ada eksekutif yang akan mengakui bahwa egonya merupakan alasan utama di balik suatu merger. Akan tetapi, ego memegang peranan penting dalam banyak merger. Selanjutnya yaitu pendanaan merger. Beberapa pendanaan merger yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, merger yang didanai oleh kas, dan yang kedua, merger yang didanai oleh saham. Yang pertama, merger yang didanai oleh kas maksudnya yaitu jika kas yang ditawarkan biaya merger tidak dipengaruhi oleh ukuran keuntungan merger. Dan yang kedua, merger yang didanai oleh saham maksudnya jika saham yang ditawarkan biaya tergantung pada keuntungan, karena keuntungan muncul pada harga saham pasca merger dan saham ini digunakan untuk membayar perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi merger. Sebagian besar peraturan pertarungan merger ditetapkan oleh hukum federal dan negara bagian, dan pengadilan bertindak sebagai wasit untuk melihat bahwa kontes tersebut berjalan dengan adil. Kita akan melihat salah satu kontes baru-baru ini yang mengilustrasikan taktik dan senjata yang diterapkan. Di luar negara-negara berbahasa Inggris, pengambil alihan paksa jarang terjadi. Tetapi dunia terus berubah, dan akhir-akhir ini ada sejumlah pertarungan pengambil alihan tingkat tinggi yang melibatkan negara-negara Eropa. Merger atau konsolidasi sering dimulai dengan negosiasi antar manajemen kedua perusahaan. Biasanya, Dewan Komisaris kedua perusahaan menetapkan tanggal negosiasi. Perusahaan pembeli mengevaluasi banyak segi dari perusahaan sasaran. Mula-mula syarat disetujui yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris masing-masing, kemudian disetujui oleh pemegang saham perusahaan. Setelah diperoleh persetujuan para pemegang saham, merger atau konsolidasi bisa dilakukan, sementara surat-surat yang perlu disimpan di negara bagian yaitu perusahaan itu didirikan. Selanjutnya, ilustrasi merger. Sebagai contoh ilustrasi merger berikut ini.
PTA mengakuisisi PTB karena PTB telah diakuisisi oleh PTA, maka PTB sudah tidak memiliki status hukum lagi dan PTB menjadi anak perusahaan pada 1 Januari 2020. PTA mengakuisisi semua aset milik PTB. Biaya untuk membeli PTB diperoleh PTA melalui penerbitan saham sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembarnya Rp10 dan saham tersebut dijual dengan nilai nominal per lembarnya Rp60. Diketahui neraca PTB sebelum diakuisisi yaitu di mana rekening, kas dan piutang dinilai buku sebesar 40.000 dan nilai wajar 40. Persediaan 60, nilai wajar 80, tanah 50, dinilai buku dan nilai wajar 70, bangunan dan peralatan dinilai buku 400.000 dan nilai wajar 350.000. Akumulasi depresiasi nilai buku min 150. Hak paten nilai wajar 80.000 dan total aktiva 400.000 dinilai buku dan nilai wajar 620.000. Utang lacar dinilai buku 100.000, nilai wajar 110.000. Jumlah utang dinilai buku 100.000, modal saham nilai buku 100.000, laba ditahan dinilai buku 50.000. Jumlah modal nilai buku 150.000 dan nilai wajar 510.000. Total utang dan modal 400.000, nilai wajar 620.000. Maka dengan penyelesaian jika PTA menggunakan metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan dan metode proses atau pembelian dalam pencatatan, maka untuk mencatat akuisisi tersebut dan menyusun neraca setelah penggabungan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Metode pooling of interest 10 kali 10.000 sama dengan 100.000. Karena modal baru sama dengan modal lama, maka ego saham dan laba ditahan tidak berubah. Jika seandainya modal baru lebih besar dari modal lama, maka selisih tersebut menjadi pengurang ego saham. Jika ego saham tidak cukup untuk menutupi selisihnya, maka menjadi pengurang laba ditahan. Jika modal baru lebih kecil dari modal lama, maka menjadi penambah ego saham dan laba ditahan. Dengan catatan, ketika metode yang digunakan adalah pooling of interest, maka dasar perhitungan yang digunakan adalah nilai buku. Dan jika metode yang digunakan adalah proses, maka dasar perhitungan yang digunakan adalah nilai wajar atau nilai pasar. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada Ibu Dila selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keuangan yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi dari kelompok 10. Saya mewakili dari kelompok 10 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.